Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penunjuk arus bolak-balik atau arus AC. Nah, apa yang terjadi jika instrumen penunjuk arus searah atau DC digunakan untuk pengukuran listrik arus bolak-balik? Nah, ini yang terjadi. Tidak akan diperoleh hasil pengukuran yang benar. Kemungkinan menyebabkan kerusakan pada instrumen atau alat ukur. Jadi tidak boleh alat ukur AC ya digunakan untuk mengukur arus AC, alat ukur DC ya digunakan untuk mengukur peralatan atau instrumen dengan arus DC. Nah, ini adalah beberapa tipe instrumen pengukuran listrik AC ya. Ada thermocouple, ada hot wire, ada elektrodinamometer, ada iron fan, ada rectifier. Nah, ini dasar ya. Jadi istilahnya pengertian dasar. Instrumen penunjuk arus searah. Nah, yang sudah kita kenal sebelumnya yaitu ada D'Arson valve dan Taut band. Nah, ini dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus bolak-balik. Ternyata D'Arson valve dan Taut band itu juga bisa digunakan untuk pengukuran listrik arus bolak-balik atau arus AC. Penambahan rangkaian penyearah atau IC converter RMS ke DC yang dipasang antara terminal masukan AC input dan instrumen penunjuk arus arah. Dibandingkan pengukuran pada listrik AC, pengukuran nilai-nilai pada listrik DC lebih mudah. Tidak ada nilai yang berubah-ubah. Nah, jadi ini ya, ini sudah berulang kali saya jelaskan, ini adalah grafik atau sinyal dari arus DC ya, direct current. Jadi kalau DC itu lurus ya grafiknya, jadi garis saja, garis lurus horizontal. Dalam rangkaian arus bolak-balik, listrik arus bolak-balik berubah-ubah sesuai siklusnya dan ada nilai-nilai pengenal yang berbeda. Dan semua nilai-nilai tersebut bisa diketahui dengan diukur. Nah, ini adalah sinyal dari arus AC, alternating current. Nah, nanti kalau sudah menggunakan oscilloscope, kita akan mengetahui apa sih yang mana sih sinyal AC, yang mana sih sinyal DC. Kalau bentuknya sinusoidal, sinyalnya seperti ini, nah ini dipastikan bahwa sinyal tersebut adalah sinyal AC ya, atau bolak-balik. Nah, jadi yang bagian horizontal ini menunjukkan periode ya atau waktu. Nah, ini menunjukkan periode atau waktu. Satu periode adalah satu siklus. Dari 0, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, yang namanya satu periode itu adalah satu siklus. Dari 0 ke atas, 90 derajat, kemudian turun ke bawah, 180 derajat, satu puncak ya. Kemudian turun 270 ke lembah, kemudian naik lagi ke 360. Nah, satu siklus, satu puncak, dan satu lembah ini adalah satu periode. Ya, jadi satu periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus. Dari puncak ke lembah. Satu puncak, satu lembah. Nah, ini adalah satu periode. Sedangkan yang vertikal ini menunjukkan tegangan ya, atau voltase. Nah, ini adalah sinyal dari arus bolak-balik atau arus AC. Nah, ini keterangan dari sinyal untuk arus AC. Di sini ada yang namanya VP. Ini adalah tegangan puncak. P ini puncak ya. Jadi dari ground, dari dasar, dari 0 ini, sampai ke puncak ini, sampai ke puncak yang paling tinggi. Nah, ini adalah VP. Nah, ini adalah VP, tegangan puncak ya, atau peak. Kemudian kalau dari puncak atas ke lembah sampai sini, ini namanya VPP. Ya, peak to peak. Ya, dari puncak ke puncak, yaitu puncak atas ke puncak bawah atau ke lembah. Ini VPP. Nah, yang ini kalau dari ground ke dasar, ini
min VP, kalau ke atas kan positif ya VP, sedangkan ke bawah ini min, ini menunjukkan minus ini arahnya saja, jadi dia di bagian bawah minus. Tapi VPP ini besarnya VPP itu sama dengan 2 kali VP. Jadi VPP ini adalah 2 kali VP, 2 kali V puncak. Jadi VPP adalah 2 kali V puncak. Nah, umumnya antara puncak atas dan lembah ini selalu sama. Untuk yang normal ya, untuk arus AC yang normal. Nah ini ya, VPP adalah VP ditambah, jadi besarnya VP yang atas ditambah minus VP, besarnya VP yang bawah. Negatif hanya menunjukkan bahwa VP tersebut ada di lembah. Nah, jadi VPP sama dengan 2 kali VP. Nah, di sini ada lagi yang namanya VRMS. Apa sih VRMS? VRMS adalah root tegangan root mean square. R ini root, M ini mean, S ini square. Ini VRMS. Nah, inilah yang dibaca oleh multimeter AC. Jadi kalau teman-teman menggunakan multimeter AC ya, yang nanti ketika memilih VAC, ketika memilih VAC atau tegangan AC, misalnya tegangan PLN. Nah, kita ukur menggunakan VAC, selektornya kita arahkan ke VAC, maka kita akan mendapatkan tegangan yaitu sebesar 220 volt, kurang lebih ya. Nah, itu adalah VRMS ini. Bukan V puncak, tapi VRMS. Ini yang kita baca di alat ukur di multimeter. Nah, besarnya VRMS adalah akar dari 1/T periode ya, integral VT dt dari 0 sampai T. Ya sudah, ini tidak usah dipikirkan. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, di mana VRMS adalah nilai RMS tegangan gelombang sinus. VT adalah nilai tegangan sesaat, T adalah periode dari gelombang. Nah, ini cukup tahu aja, ini rumusnya VRMS ya. Kemudian ada lagi tegangan rata-rata atau V average, AVG ya. Kalau tadi VRMS root mean square, sekarang V AVG atau V average, V rata-rata. Untuk gelombang sinus secara keseluruhan adalah T1 plus T2 adalah 0. Nah, akan tetapi total tegangan rata-rata selama setengah siklus adalah E average sama dengan 2 VP dibagi P. P di sini adalah 3,14 atau 22/7. Ya, nilai Pi sama dengan 3,14. Ini kalau yang kita ketahui ya, atau kalau dalam bentuk derajat, Pi itu adalah 180 derajat. Ya, nah tinggal kita pakainya di mana. Kalau misalnya di sini, nah ini sebenarnya yang kita pakai adalah yang ini 3,14 atau 22/7. Pakai ini juga boleh. Nah, Pi ya, nilai Pi seperti itu. Berarti tegangan average adalah 2 VP dibagi Pi. Nah, ini rumusnya untuk mencari tegangan rata-rata. Nah, ini ampermeter AC dengan termokouple ya. Jadi termokouple itu ada dua logam yang ini ya, kemudian digabungkan, kemudian di sini ada tegangan, ada terminal input. Nah, ini salah satu ampermeter AC dengan menggunakan sistem termokouple. Ada 2 logam yang dipadukan, disambungkan ya. Kemudian ini ampermeter AC dengan hot wire. Ini ada hot wire ya. Kemudian ada pivot, ada pegas, dan lain-lain. Ini adalah contoh untuk ampermeter dengan sistem hot wire. Instrumen penunjuk arus bolak-balik menggunakan penyearah. Nah, rectifier itu adalah penyearah. Prinsip kerjanya, instrumen penunjuk jenis ini mengubah bentuk gelombang arus bolak-balik menjadi gelombang arus searah. Kemudian digunakan pada instrumen penunjuk arus searah atau DC. Jadi penyearah ini maksudnya awalnya sinyalnya sih AC ya, bolak-balik, kemudian disearahkan menjadi sinyal DC.
Umumnya berupa gerak PMMC yang digabung dengan rangkaian penyearah. Sehingga nilai yang dibacanya pun berupa nilai-nilai arus arah, average, yang kemudian dikalibrasi ke dalam nilai arus RMS atau nilai efektif. Nah, ini contoh rangkaian penunjuk arus bolak-balik menggunakan rectifier ya. Nah, ini arus masukan, ini adalah arus bolak-balik yang masuk ke terminal. Nah, kalau bolak-balik berarti antara merah dan hitam boleh dibolak-balik ya. Jadi tidak ada positif dan negatif. Jadi awalnya misalnya yang kanan merah, yang kiri hitam. Kemudian mau dibalik, yang kanan jadi hitam, yang kiri jadi merah, ya boleh. Karena tidak ada kutub di arus bolak-balik. Kemudian ini sama ya, ini pemilih, ini selektor ya. Di daerah sini adalah selektor. Ini adalah selektor ya. Nah, tetap sama, selektornya menggunakan hambatan. Nah, ini ada dioda. Nah, fungsinya dioda ini adalah sebagai penyearah ya. Nah, jadi dioda ini adalah penyearah. Jadi dioda ketika arus misalnya dari bawah ke atas, jadi dioda itu arus hanya misalnya ini dioda ya. Nah, ini misalnya contoh dioda. Nah, arus itu hanya bisa mengalir dari kiri ke kanan. Nah, ini arus bisa melewati dioda dari kiri ke kanan. Tetapi kalau dari kanan ke kiri, nah ini arus tidak bisa lewat. Arus ini seolah-olah dia open circuit, tidak nyambung ya. Kalau dari kanan ke kiri. Tapi kalau dari kiri ke kanan, dia bisa lewat. Sehingga salah satu fungsi dari dioda adalah sebagai penyearah tegangan atau penyearah arus ya. Nah, kemudian ini ada ersan ya di sini. Nah, ini adalah galvano ya, atau nanti meteran atau multimeter yang kita gunakan untuk mengukur arus AC. Oke, pembacaan voltmeter AC analog. Nah, ini ya, jadi kalau nanti teman-teman melihat sama ya, yang digunakan seperti dengan voltmeter atau amperemeter DC ya, sama di sini. Hanya saja tadi beda di selektor. Ya, selektornya nanti silahkan pilih yang AC ya, bukan yang DC, yang VAC. Biasanya ditandai warna merah. Nah, nanti cara pembacaannya sama seperti dengan voltmeter DC. Kesimpulan dari materi kali ini adalah rangkaian dasar instrumen penunjuk arus bolak-balik ada 5 macam: thermocouple, hot wire, elektrodinamometer, iron fan, dan rectifier. Yang kedua, dalam pengukuran tegangan atau arus bolak-balik, pemasangan polaritas probe atau colokan multimeter atau terminal ya, instrumen arus bolak-balik tidak perlu diperhatikan karena nilai sebenarnya yang diukur adalah nilai rata-ratanya melalui penyearah. Yang ketiga, multimeter menggunakan papan skala bersama untuk menunjukkan hasil pengukuran arus bolak-balik dan arus arah. Jadi tadi displaynya sama ya antara voltmeter DC maupun voltmeter AC. Yang terakhir, hasil pengukuran tegangan dan arus bolak-balik bukan sinus akan menghasilkan nilai yang tidak akurat karena faktor bentuk masing-masing gelombang berbeda. Nah, oke, itu tadi kesimpulan dari materi instrumen penunjuk arus bolak-balik. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih.